Mari kita buka firman Tuhan di dalam Galatia. Dalam Galatia pasal yang kelima. Kita baca ayat 1 saja dulu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, saudara, pada waktu Anda tadi nyanyi, more. Kita belajar ya. Ini tidak gereja, jadi tidak liturgi, tidak harus gini. Pada waktu Anda menyanyikan more itu, yang ada di benak Anda itu apa? Hah? Mau lebih toh? Nyanyinya more kan lebih toh? Mau lebih toh? Apanya? Pasti tidak sama. Iya toh? Pasti tidak sama. Ayo jujur. Iya toh? Ada yang minta berkat. Iya toh? Ada yang minta sehat, urapan, apalagi sukacita, apalagi damai, apalagi sabar, apalagi nah gini. Coba perhatiin apa yang Anda minta itu adalah apa yang ada di dalam saat kamu sedang alami. Ya kan? Yang sakit minta sembuh, padahal mau. Loh. Ayo. Kan enggak cocok toh. Kamu sedang sakit, mau. Lalu pikiranmu tapi nyanyi nih. Ayo, nah. Makanya gini loh saudara. Saya itu pada waktu di Israel itu saya kan kepingin lihat pengalamannya Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu itu ditemui Tuhan Yesus sendiri. 3:30. Temui. Nah, jangan saudara kira kalau saudara itu ditemui Tuhan Yesus terus langsung senang gitu. Kenapa? Karena belum tahu, tentu kamu tahu bahwa itu Tuhan. Contohnya saya alami sendiri pada waktu saya dibangun 3:30. Saya tahu kalau itu yang bangunin Tuhan. Tahu saya. Tapi waktu dibangunin, apa saja jawaban saya? Nah, ayo. Saudara kalau sedang capek, itu dibangunin Tuhan tengah malam. Kamu jawabnya sama saya. Iya. Iya. Padahal tahu toh. Tahu toh. Kepingin ketemu toh. Jujur, siapa yang gak kepingin ketemu Tuhan Yesus? Sendiri. Tapi kenapa kok waktu dibangunin, kok jawabannya gak sama kepinginnya? Ya toh? Kenapa? Karena masih terikat sama dia. Orang terikat itu berarti di bawah perhambaan. Maka dari itu pada waktu saya dibangunkan kedua kali, nah, yang kedua itu Tuhan tidak bilang bangun, enggak. Ya itu rendah hati. Dia bilang gini, masa kata datang kamu tidak bangun. Jadi itu suatu kerendahan hati. Dia raja, saudara. Tapi pada waktu saya tahu persis
sadar bahwa itu Tuhan, saya bilang, mau. Saya bilang. Nah, sudah mau, sudah bangun, sudah lutut, tapi pikirannya sama hatinya beda. Karena pada waktu saya sudah lutut, dia tanya sama saya, kamu ada di mana? Saya belum sadar. Hati nurut, tubuh lemah. Saya belum sadar. Saya lalu berhenti tanya sama dia. Ya, di mana ya? Saudara. Lalu pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, kamu ada di Yerusalem. Oh iya, saya bilang. Baru sadar. Nah, lihat kesabaran dan kasihnya Tuhan luar biasa. Rendah hati itu kuncinya, saudara. Makanya dia berkata, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati. Nah, lalu pada waktu itu saya sudah jadi penginjil. Saya pergi dengan istri saya. Tapi istri saya, Tuhan Yesus datang, istri saya tetap tidur. Karena apa? Itu bukan urusan sama dia masalahnya. Urusannya sama saya. Jadi saudara tahu, masuk surga dan gandeng-gandengan. Padahal dia tidur di sebelah saya. Dia tidak tahu. Maka dari itu saudara harus sadar. Nah, kita harus belajar. Nah, pada waktu itu saya ditanya, kamu ada di Yerusalem? Sudah tahu ya. Seperti aku menemui Salomo, aku menemui kamu. Wah, luar biasa dong. Enak, anugerah. Wah, ya. Lalu pikiran saya apa? Waktu Tuhan bilang, seperti aku menemui Salomo, aku menemui kamu. Nah, kalau saudara sudah baca Alkitab, lalu saudara langsung mikirnya apa? Dia bilang, saya juga begitu, sama. Jangan bilang tidak. Cuma, berkatnya lain. Karena saya seorang penginjil, saya minta apa? Karunia. Saya minta kekayaan. Sebab kalau Injil kaya, punya karunia, nggak butuh duit. Ya toh? Beri lebih enak daripada jadi saya susun, minta ini. Waduh, lama. Dia sabar nih. Lalu saya lihat saya bilang, aku mau minta ini. Dia manggut-manggut. Ya, terus apa lagi? Saya susun banyak. Nah, setelah banyak, saya hadapkan. Sebelum saya hadapkan, saya mempunyai satu kebiasaan dan itu diajar oleh Tuhan sendiri pada waktu saya kecil. Dalam segala perkara, bertanya kepada penolong. Jika sudah semua disusun, saya tanya, Tuhan Roh Kudus, ini Tuhan Yesus ada di depan saya. Dia mau nanya minta apa? Lalu saya tanya, apa saja? Rohani jasmani? Iya. Komplit. Lalu saya hadapkan sama Roh Kudus, ini loh Tuhan Roh Kudus yang saya minta. Saudara, Roh Kudus ngomong apa? Yang bikin kamu sama Tuhan Yesus. Yang manggil kamu sama Tuhan Yesus. Yang memampukan kamu sama Tuhan Yesus. Jadi, kalau segala-galanya Tuhan Yesus, terus pikir. Hati-hati. Roh Kudus itu tidak menetapkan. Sebab dia penolong. Tetapi dia mengarahkan. Yang ngambil putusan siapa? Saudara ini penolong kan? Ini kan perempuan semua.
Ini penolong nggak? Penolong itu menetapkan atau mengarahkan? Mengarahkan. Kenyataannya kamu menetapkan. Nah, kalau kamu sama dengan Roh Kudus penolong, kalau kamu netepin, itu kamu mengambil posisinya sama Yesus. Mencuri, ya. Kalau di rumah tanggamu, kamu ini penuh, yang kepalamu siapa? Lalu yang ngambil keputusan? Kenyataannya? Jadi kamu ngambil kedudukannya siapa? Pantesan? Ribut. Betul? Soalnya saudara tidak belajar. Saya pada waktu itu juga begitu. Sama. Makanya saya bilang, saudara tidak hanya perlu mengerti. Tapi saudara harus mengalami. Kalau saudara cuma sekedar mengerti, saudara pasti nanti akan kecewa. Maka dari itu, kenali Tuhan. Mengenali Tuhan, itu bukan hanya cuma sekedar mengerti, sekedar memuaskan kamu, tetapi sebetulnya apa yang Tuhan suka. Hati Tuhan. Sebab kalau saudara dan saya mengenal Tuhan, dengan mengerti hati Dia, saudara tidak. Makanya pada waktu saya duduk di situ, nyanyi, semua nyanyi mor, saya bilang, Tuhan, ini minta apa semua si mornya ini apa? Lalu Tuhan bilang, tidak ada yang minta, satu saja. Kenapa? Lebih mengenal hati. Ayo jujur. Kenapa? Sedang di dalam depannya itu ada masalah. Padahal kalau kamu itu mengenal hatinya Yesus, masalahmu hilang sendiri. Amin dong? Kayalah kok kamu ribut sama masalah. Karena belum. Ini sama dengan saya pada waktu itu. Maka pada waktu itu setelah saya pikir, lah saya komentar segini semuanya, banyaknya begini itu, buat apa? Wong segala-galanya yang melakukan di dalam saya itu Yesus. Nah kok saya yang minta? Berarti saya mengambil. Lalu saya bilang, waduh salah dong Tuhan Roh Kudus. Nah kalau salah bagaimana ini Tuhan? Ya pikir lagi. Lalu saya dikasih bayangan hubungan bapak sama anak. Kalau anak ini nyenengi hati dari bapak, maka semua milik bapak milik anak. Kalau ada anakmu, beberapa kamu punya anak, yang kamu paling kasih banyak, kasih segala-galanya, kasih kuasa, kasih wewenang siapa? Yang nyenengin, yang ngerti kamu atau yang melawan kamu? Yang menyenangkan. Waktu saya dikasih bayangan gitu, saya bilang salah. Kalau gitu saya tidak usah minta apa-apa Tuhan. Satu aja. Saya bilang apa? Menyenangkan hati Yesus. Ya, itu. Lalu saya bilang, Tuhan Yesus, saya cuma minta satu. Menyenangkan hatimu. Nah, ternyata saudara, minta itu menyenangkan hati Tuhan. Itu harus ada apa? Kamu mau menyenangi hati Yesus setahun sekali? Kamu mau menyenangi hati Yesus sebulan sekali? Kamu mau menyenangi Yesus sehari sekali? Atau senantiasa ada? Maka pada waktu itu saya berkata, Tuhan, aku minta kepadamu cuma satu, menyenangkan hatimu setiap saat. Lalu Tuhan ketawa, Tuhan mesem-mesem, Tuhan manggut-manggut. Dia berkata, berbahagialah kau hamba.
Kalau engkau minta karunia, kamu akan jatuh karena karunia. Jadi sombong. Kalau engkau minta kekayaan, kamu akan jatuh karena kekayaan. Lihat Salomo minta hikmat. Dia jatuh karena hikmat. Tapi kalau engkau meminta menyenangkan hatiku setiap saat, kamu tidak akan jatuh. Ya toh? Karena segala sesuatu mesti tanya Tuhan Yesus. Sekarang saudara perhatikan. Di dalam ayat ini dikatakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi kalau dikatakan sampai sungguh-sungguh. Itu harusnya jalannya itu bagaimana? Spontan. Instan. Atau bertahap. Bertahap. Sekarang saya tanya, saudara ini sudah merdeka belum? Sudah dimerdekakan oleh Yesus? Sudah? Sudah? Merdeka dari apa? Hah? Nah, dari masih berdosa. Merdeka masih berbuat dosa itu ya? Loh. Nah, ini. Makanya kita harus belajar. Kamu dan saya dimerdekakan oleh Yesus. Kita hidup di dalam dua dunia. Dunia roh dan dunia daging. Saudara dan saya sudah dimerdekakan. Sebetulnya yang dikatakan dimerdekakan dari apa? Karena gini, pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia ada di bawah perhambaan apa tidak? Tidak. Dia mempunyai sifat perangai dan gambarnya Allah. Jadi sempurna. Nah, tetapi sejak dia jatuh dalam dosa, maka dia ada di bawah perhambaan setan. Sehingga watak dan perangai setan masuk mempengaruhi saudara dan saya. Nah, sejak itu saudara di bawah perhambaan setan. Nah, Yesus datang ngalahin siapa? Setan. Pada waktu setan sudah dikalahkan, lalu saudara dan saya percaya Yesus, saudara dan saya merdeka dah. Merdeka dari siapa? Setan. Ya, ngerti dah? Merdeka dari setan. Tetapi watak perangai setan yang sudah ada di dalam diri saudara sudah hilang apa belum? Nah, ini yang dikatakan kemerdekaan ini. Saudara di dalam roh, saudara dan saya sudah dimerdekakan dari setan karena sudah ditebus oleh Yesus. Tetapi sifat setan yang ada di dalam diri saudara dan saya belum. Jadi, maka di situ dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti lepas dari sifat. Sifat setan apa? Sekarang masih banyak enggak? Di dalam diri kamu sendiri. Masih toh? Belum hilang? Kapan? Nah, ini saudara. Saudara nanti kalau masuk surga, mau masuk pintu gerbang saudara, yang ditanya sama Tuhan, Tuhan tanya.
jiwa kamu dapat adalah buah. Buah itu apa? Wah, pinter toh? Kasih sukacita damai sejahtera, lemah lembut rendah hati, kesabaran, macam-macam. Pinter tak? Pinter tak? Loh, penguasaan diri. Sekarang saya tanya, itu kebalikan daripada karakter sama. Ngerti? Kalau saudara dan saya sudah ngerti, sing mbok apal ki. Itu sing apik apa sing elek? P. Yang elek ya, Pak? Carane. Nah, ini. Kamu sudah nyoba toh? Kamu sadar toh kalau kamu ini punya watak setan semua? Ya toh? Nah. Sudah berapa lama? Kamu mau buang kok tidak bisa itu loh. Udah lama toh? Kok udah hilang kenapa? Nah, tadi Elis bilang, sekali untuk membuang itu, untuk terjadi pemrosesan buah dari watak setan menjadi wataknya Yesus, itu butuh tindakan saudara. Bagian Roh Kudus mengarahkan, menuntut. Firman Yesus yang berkuasa membersihkan. Dalam Yohanes 15 dikatakan apa? Firman-Ku yang membersihkan kamu. Jadi, saudara butuh firman, butuh Roh Kudus yang mengarahkan, tapi butuh tindakan saudara harus berjuang. Nah, perjuangan ini ada tahapnya. Yang pertama, apa? Umpamanya apa? Yang paling susah buat kamu itu apa? Coba. Sabar, ya toh? Sabar. Penguasaan diri. Nah, ada yang sakit-sakitan. Ya toh? Seperti saya mau kemarin, mau pergi ke sini. Kemarin saya itu flu gila. Kemarin cuma sehari. Saya bilang, saya telepon dia bilang, gimana Pak? Aku pernah flu gila. Cuma sehari. Saya bilang, aduh, istri saya bilang, besok berangkat ke Semarang. Iya, tapi ini berat, tapi tak apa-apa. Tak beres-beres. Tapi hari ini beres tak? Nah, kamu tadi nyanyi. Loro gigit. Kalau saudara dan saya tidak ngalami, kamu bakal sebab lu kok sakit. Yesus tidak pernah menjanjikan kamu itu mulus terus. Enggak. Kita harus mengalami. Yesus itu mengatasi. Ngerti tidak? Tapi saudara harus. Kamu bagaimana bisa ngalami mujizat kuasanya Yesus? Kalau kamu enggak, contohnya apa? Sakit. Flu biasanya, kalau flu berat itu biasanya baru keserang hari pertama. Biasanya besoknya berapa hari tambah berat baru mulai sembuh. Ya, saya 1 hari sekarang sudah beres. Nah, itu ngalami enggak? Mujizat enggak? Ya. Iya. Lah kalau enggak sakit dulu mujizatnya apa? Sakitnya minggir. Mujizatnya
Minggir. Sakitin minggir, mujizate teko mana? Itu pikiran. Maka dari itu saudara kita itu kerap kali belum mengerti Tuhan. Sekarang pada waktu Tuhan Yesus berkata, sudah genap. Yang dikatakan sudah genap apa? Setane kalah atau menang? Kalah. Tapi Yesus Menang. mati. Loh. Mati Pak? Mati toh? Mati toh? Memang bakal hidup. Tapi kan mati sih. Nggak usah mati toh. Mati dikubur baru hari ketiga Bang. Bangkit. Jadi selama 3 hari Mati. alami toh. Ya. Lah kamu minta piye? Mau mati bangkit. Lah kapan mak alami mati? Lah enggak mau. Lah itu. Makanya kamu harus ngerti. Sebab apa? Ada ayat. Supaya kamu itu pelajari gini. Memang tidak salah. Mengimani semua itu indah, baik. Itu perlu. Kalau orang sedang frustrasi. Supaya bangkit. Tapi kalau kamu yang sudah dewasa, ngertinya gitu terus. Nanti ngalami sakit, kegagalan, sampai mati, kecewa, lalu rontok. Harus mengerti apa yang direncanakan oleh Bapa itu pasti baik. Jadi bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Kerap kali kita tidak mau terima. Orang yang kita kasihi sakit, tambah lama, tambah parah. Kita pasti ribut. Bilang apa? Sembuhin dong, ayo otot terus. Tuhan bilang, itu mau. Atau mau. Kalau sembahyang aja luar biasa. Tapi kenyataannya enggak gitu. Makanya Tuhan berkata kepada orang Farisi, orang Israel. Mereka menyembah aku hanya melalui mulutnya. Saudara tidak boleh makanya. Ini Tuhan berkata, benar-benar merdeka. Kalau engkau tuh merdeka, berarti engkau tidak terikat. Yang paling berat apa? Sebab Tuhan Yesus sudah berkata begini. Kalau engkau mengasihi istri, suami, anakmu, bapak, ibumu, bahkan dirimu sendiri. Yang paling susah itu diri sendiri. Kamu tidak layak. Padahal Tuhan Yesus itu Allah. Dia mau menyelamatkan saudara dan saya gampang. Ngalahin setan gampang. Tapi mengapa dia harus ngalami mati dulu? Maka dari itu Tuhan Yesus pesan khusus. Tidak ada toh yang ngapal ini di Yohanes 16. Yohanes 15. Saudara mesti perhatikan peringatan-peringatan Tuhan Yesus yang sangat-sangat penting. Yohanes 16. Ayat 33. Ini yang saudara itu harus ingat terus. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Nah, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu dapat damai sejahtera dalam aku. Jadi,
tujuan saudara dan saya untuk di dalam dunia ini tidak kehilangan damai sejahtera. Dengan cara bagaimana? Kata-kata Yesus ini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kalau saudara dan saya itu tahu firman ini, saudara menanggung derita, sakit, penderitaan, kekurangan, apa saja, saudara tidak akan kecewa. Saudara tidak akan kehilangan damai sejahtera. Tapi jangan kebalik. Sebab ini banyak anak-anak Tuhan yang salah terima. Dia menanggung kekurangan, makan itu pas-pasan baik, ya kan? Terus sakit-sakitan saja. Ayat ini dipakai. Bukankah Tuhan berkata dalam dunia kamu menderita, tapi percayalah, aku sudah mengalahkan. Jadi lalu jadi sudah logis lah kalau di dunia kita kurang sakit-sakit. Ini salah. Memang kita di dalam dunia menderita, tetapi Yesus datang untuk mengatasi penderitaan. Jadi maksudnya Tuhan Yesus, jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Kalau kamu kekurangan terus, kamu sakit-sakitan terus, itu punya damai sejahtera? Dan berarti kekurangan kamu, penderitaan kamu, ada batasnya enggak? Ada. Demikian juga Yesus mengalami penderitaan, ada mati, ada batasnya. Dan mengatasi. Nah ini yang saudara dan saya harus tahu. Tapi jangan terbalik lagi seperti orang-orang yang kelompok karismatik ini. Tidak ada penyakit. Tidak ada penderitaan. Maunya makmur. Terus makmur. Salah. Penderitaan oke, tapi bisa diatasi. Sakit oke, tapi bisa diatasi. Sebab caranya harus begini, saudara. Saya sakit pada waktu kemarin. Saya periksa. Akui kalau kamu memang sakit. Kita kerap kali kan gini. Jangan ingat-ingat sakitmu. Ini sudah sembuh. Tapi masih sakit. Ini piye. Jadi ini putar balik pengertian. Kita memang sakit, ya ngaku memang sakit. Benar tak? Nah itu akui. Aku sakit. Saya sakit. Besok saya bawa firman. Tapi hari ini aku sakit berat. Aku sakit. Tapi ini kau izinkan. Pasti kau punya maksud. Entah menentukan. Buat pelajaran. Entah untuk aku supaya mengalami mujizat. Kuasa dalam Yesus segala sesuatu bisa. Nah, ini harus saudara. Harus periksa, akui dulu, periksa. Cepat berlakukan. Nah, contohnya, saudara tadi bilang, yang paling susah itu sabar. Jadi kebalikannya yang susah itu sebetulnya sabare atau tidak sabare. Yang susah itu mengalahkan tidak sabar. Susah mendapatkan sabar. Betul tak? Nah, yang kamu mau hilangi kan tidak sabar itu. Tapi yang kamu doain selalu bilang apa? Berikan aku sabar dong Tuhan. Sabar. Tuhan bilang apa? Nah itu kesalahannya. Ya aku tidak
Anda punya ketidaksabaran? Akui. Sudah mau akui tidak? Belum ngaku. Paling-paling saudara ngaku nih samar-samar. Aku ini mau sabar kok tidak bisa. Ya tak? Tapi belum, itu namanya belum ngaku. Kalau ngaku ini memang tidak sabar. Itu. Lalu kalau suami atau saudara yang lain berkata, orang kok tidak sabaran? Sudah sabar. Oh, itu namanya nyangka lagi, tidak ngaku. Harusnya kalau ditegur gitu, nah, kalau orang sudah ngaku bilang apa? Iya, ya. Nah, yang pertama, kalau sudah mau hilang, prakteknya gini, akui. Sebab Alkitab berkata, dengan mengaku, nanti kamu benar. Karena orang ngaku itu nyadari, ya memang aku. Saya dulu gitu, itu tanya istri saya. Saya itu dulu, tidak sabarnya itu nomor 1. Kalau saya naik mobil, diselip. Udah, mau buat dia. Udah, saya kalau naik mobil, makanya saya kalau cari mobil, mesti mau mobilnya cepat, galak. Sampai sekarang. Senengnya mobil, tapi sabarnya sudah. Wong itu memang senengnya just. Tapi kalau diselip apa ya sudah. Sekarang sudah enggak. Nah, coba tanya istri saya. Kalau istri dulu saya naik mobil, kalau dia bilang yang pelan-pelan, tambah cepet. Kalau dia bilang pelan-pelan ya malah tak cepet. Saudara tahu? Apa itu? Tidak sabaran atau gengsi? Nah, nanti. Saudara tahu? Saudara ini penuh. Jangan merintah. Kalau dia bilang pelan-pelan, tapi kalau dia bilang beda. Karena saya sayang, ya sudah. Tapi jangan merintah. Gengsinya timbul. Nah, gengsinya timbul gara-gara siapa? Diperintah. Makanya saudara. Nah, itu saya di sini saya ini orangnya jujur apa? Belak-belakan saya terbuka. Saya kalau dilarang tidak bisa. Dan saya orangnya diktator. Keras hati. Tidak mau kalah. Tidak sabar. Mata keranjang. Wah, komplit aku. Mata duitan. Sombong. Komplit. Saya ini komplit. Boleh tanya. Dulu ya tajiknya pernah ngomong. Sama dia, orang kok kayak gitu. Tapi boleh dilihat sekarang kalau sudah dibentuk dirubah oleh Yesus berdua, hidup kita yang paling bahagia. Lo jujur ini ada istri saya ada kakaknya di sebelah ini. Kakaknya juga bilang paling bahagia kok kamu. Padahal dulu kelihatannya paling celaka. Wong kawin model sama kayak gitu. Makanya itu Yesus cari orang berdosa. Kamu mau berdua lepas atau sedikit? Bagaimana kamu bisa berdua lepas? Kalau sifatmu yang baik banyak. Kalau kamu punya sifat yang jelek banyak, buahmu bisa banyak. Loh, betul enggak?
Nah kalau buahmu, kamu sudah punya sifat baik, yang dibaikin apa? Tidak ada. Jadi kalau kamu mau buah banyak, berarti watakmu jeleknya buahnya. Lah kamu ini nyadari enggak kalau kamu ini kepengen banyak tapi buahmu minta banyak tapi sifatmu enggak sadar kalau kamu jeleknya banyak. Nah ini saudara. Maka dari itu yang pertama adalah kesadaran. Sadari kelemahanmu satu. Jadi mamanya enggak sabar ya toh. Kamu bilang, ya Tuhan memang benar aku ini tidak sabar. Nah, kenapa kamu dan saya membutuhkan firman? Kalau saudara itu baca firman, lalu di dalam firman berkata, hendaklah kamu sabar. Nah, ketegur firman toh? Nah, lalu kamu akui. Setelah diakui, bertobat. Lalu bertindak. Tindaknya bagaimana? Seperti Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus pada waktu di dalam dunia itu dia bisa menyembuhkan orang? Karena ada Roh Kudus di dalam diri dia. Nah, ada ayatnya, jadi bukan Tuhan Yesus sendiri. Makanya Tuhan Yesus itu di dalam dunia, dia memberi contoh kepada saudara dan saya bagaimana supaya dapat menjadi manusia yang berkenan di hatinya Bapa. Jadi belajar dari Tuhan Yesus. Coba baca di dalam Lukas pasal yang ke-5. Ayat yang ke-17. Lukas pasal 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Kuasa Tuhan menyertai dia, Yesus. Sekarang, yang kuasa Tuhan di dalam Yesus itu siapa? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sekarang ada di tempat Anda enggak? Ada. Nah, kuasanya yang ada di dalam Roh Kudus di dalam Yesus sama Roh Kudus yang ada di dalam kita sama enggak? Sama. Jadi, bagaimana caranya? Contohnya, hamba Tuhan kalau mau berdoa, nengking enggak? Nengking. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Betul? Kenapa enggak kamu lakukan untuk dirimu sendiri? Nah, ini kesalahan. Bisa untuk orang lain. Gampang untuk orang lain. Tapi susah untuk dirinya sendiri. Nah ini. Maka dari itu, kerap kali hamba-hamba Tuhan itu bisa dipakai untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri dia tidak berguna. Sehingga akhirnya orang-orang itu jadi calon surga. Ya kan? Kalau surga itu kan gitu kan? Bandung. Nah, orang lain naik bis ke Bandung, dia terima upah, kantongi, tapi tetap di Semarang. Nah, ini sama toh. Percaya Yesus, surga. Percaya Yesus, surga. Dia sendiri. Ini calon surga. Kenapa? Karena dia tidak melakukan untuk dirinya. Maka banyak hamba-hamba Tuhan dipakai luar biasa. Makanya saya dulu waktu dipanggil Tuhan, saya ada janjian. Saya bilang gini, Tuhan, saya lihat hamba-hambamu, jago-jago jenderal-jenderal ini, di dalam Alkitab sekalipun, tidak bisa melakukan untuk dirinya. Semua hampir gagal. Musa
pakai Tuhan luar biasa gitu. Bayangin. Dia kawin lagi. Anaknya, cucunya jadi penyembah berhala. Samuel pakai Tuhan luar biasa. Anaknya tolak. Saya bilang, itu tadi. Lalu Tuhan berkata, pelajari mana kegagalan Papa. Lalu saya lihat, ternyata mereka untuk gampang untuk orang lain, tapi susah untuk dirinya. Makanya saya dipanggil umur 45 tahun. 33 tahun saya dididik Tuhan. Untuk apa? Alami. Setelah saya alami semua, ternyata baru Tuhan bilang, sekarang saya luar biasa. Luar biasa. Dirubah, saudara. Benar-benar dirubah. Tapi ingat, dirubah buah itu dalamnya nggak ada biji ya. Ada. Biji ini kalau ditanam nanti kan tumbuh lagi. Betul? Nah, biji itu punya sifatnya tetap. Tetap. Demikian juga di dalam diri saya ini tetap tidak ada kesombongan, ketidaksabaran, mata keranjang, bekas mata duitan itu. Ada tidak? Ada. Jadi belum nih hilang sama sekali. Kapan hilangnya? Nah, tidak mati. Nah, bagaimana supaya biji ini tidak tumbuh? Ini masalahnya. Melekat akan firman. Firman ini yang membungkus terus. Dibungkus terus. Jadi kalau kamu menjadi pelaku firman, baca firman, minta pertolongan Roh Kudus, ini bungkus terus. Seperti mutiara. Mutiara itu dalamnya apa? Pasir. Pasirnya tetap ada enggak? Ada. Tapi kalau lapisannya tebal, enggak gampang pecah. Enggak muncul. Ngerti? Nah, untuk itu perlu siapa? Penolong. Jadi untuk saya umpamanya, saya perlu istri saya. Penolong. Kalau saya sudah mulai tipis lapisannya, meskipun sudah berdoa, baca Alkitab, tapi kadang-kadang kan bisa bagian-bagian lain yang tipis itu bisa. Nah, contohnya bagaimana? Kalau saya mulai tidak sabar, jengkel, dia langsung bilang, ini kok jengkel lah. Sadar saya, ini berarti lapisan saya tipis. Gitu. Nah, kalau saya bilang saya marah, berarti pecah. Makanya dibutuhkan kerendahan hati, kesadaran. Saudara dan saya tidak bisa rendah hati tanpa saudara menyadari kelemahanmu, membutuhkan pertolongan. Nah, kalau engkau sudah akui, ya toh, sudah akui, bertobat, terus kemudian apa? Sangkali bertindak. Sangkal, usir, lalu omongi. Seperti Tuhan Yesus ngomong. Dalam nama Tuhan Yesus, ketidaksabaran, pergi. Pergi, ganti dengan kesabaran watak Yesus. Masuk. Begitu. Nah, itu tidak bisa sekaligus, saudara. Setiap kali mau buka mulut, Roh Kudus pasti ingatkan. Sabar. Tutup mulutnya. Meskipun di sini sudah tutup. Terus masuk kamar, usiri. Caranya begitu. Nah, nanti bagaimana saudara tahu kalau kamu tuh sudah hilang Pak Blon? Udah lapisannya sudah tebal Pak Blon. Timbulnya itu membutuhkan waktu. Ada kalau sudah tidak sabar, itu ngoceh itu tidak cuma satu kecap, tapi meremen. Nah, ada yang sehari, ada yang setengah hari, ada yang seperempat hari, ya toh. Nah, kalau itu nanti kamu sudah menang itu, baru keluar, terus
Nah, itu kamu sudah menang. Yang tahu siapa? Orang lain yang tahu. Diri itu kalau sudah banyak, baru tahu. Tapi orang lain itu, pembantumu, suamimu, anakmu, itu yang nomor satu tahu. Kalau dia sampai ngomong gini, Papa sekarang nggak berubah. Nah, Mama sekarang nggak sadar. Nah, itu. Oh, tapi, waduh saudara, sini sudah sabar kalian. Kok masih marah-marah? Sudah sabar. Ini belum, itu tandanya nggak ngaku lagi. Belum rendah hati lagi. Nah, maka dari itu, untuk supaya kita bebas dan merdeka, kita itu lepas. Kalau engkau sudah tidak ada ikatan. Nah, itu kemerdekaan. Sungguh-sungguh kemerdekaan di dalam Yesus. Dengan engkau merdeka, semua mata akan tertuju kepada kamu. Seperti kedudukan Yesus. Jadi kamu kemana-mana, dilihatin. Aneh. Saudara tahu teman-teman saya, dokter gigi, teman-teman sekolah. Kalau ketemu saya bingung. Dia kayak gini cuma. Ada apa? Aku lihat kamu kok gini. Kamu kok bisa? Seperti sekarang itu. Aneh. Kok orang model kamu? Lebih-lebih ini orang seberang, saudara, bukan orang Kristen. Orang seberang bilang gini. Aku heran, orang model kamu kok bisa jadi pendeta. Kenapa? Ya kamu dulu nakal kayak gitu kok. Sekarang alimnya kayak gini ini, apa bener kok? Sampai saya bilang tanya istri saya, benar percaya. Nah ya itu yang bikin heran. Nah, saudara, maka Alkitab berkata di dalam Yesus segala sesuatu mungkin. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Tapi jangan dibalik mungkin nih. Jadi kepingin kaya, jadi mungkin kaya, terus salah. Karena ingin kaya jatuh dalam pencobaan. Makanya baca Alkitab banyak-banyak. Kau akan tahu. Sebab pengertian kamu merdeka, saudara dan saya itu berjuang terus supaya buahmu itu lebat. Sehingga kamu nanti pulang, Tuhan bilang, luar biasa. Nah sekarang kalau kamu nanti mati, ternyata baru berbuah 2 atau 3 biji. Nah padahal yang harus jadi buah-buahnya. Terus sisanya bagaimana? Terus kamu sudah mati, pulang ke surga. Nah, terus bagaimana? Boleh masuk surga enggak? Hah? Loh, ini pinter ini belum tahu ya, benar. Benar. Nah, ini jujur. Ya benar, makanya itu jujur, benar. Lebih baik ngaku daripada separuh-separuh. Bisa ada kesombongan. Saudara tidak usah takut. Yang dikerat adalah yang tidak berbuah. Jadi kalau kamu sudah berbuah satu saja, sudah pasti masuk surga. Tapi tidak boleh langsung masuk. Ngerti. Maksud saya ngerti? Pasti bakal masuk. Tapi tunggu dulu. Karena gini. Yang wataknya setan itu yang memengaruhi kamu daging atau pikiran? Ayo. Pikiran tok. Ya dua-dua. Kok pilih pikiran tok. Selama kamu di dunia mempengaruhi pikiran dan
daging. Rohmu sudah bertobat, sudah bersih. Yang belum pikiran sama daging. Nah, kalau kamu mati, yang mati apa nih? Daging. Pikirannya masih. Pikiran itu jiwa. Nah, jiwanya gabung sama roh pergi ke surga. Masih bawa dah watak. Masih toh? Belum berbuah toh? Kalau kamu mau masuk, saya mau masuk surga. Lalu malaikat lihat, loh, yang belum berbuah banyak. Masih sakit gitu kok. Sakitnya banyak. Ayo sudah sini. Dituntun. Di tempat penampungan. Bakal masuk. Tapi belum. Makanya dikatakan imani pasti masuk. Betul. Tapi iman tanpa perbuatan mati. Jadi belum komplit. Nah, di dalam penampungan tuh sudah enak. Gak usah takut menderita, Pak. Susah. Senang. Sudah tenang, damai, sejahtera. Tapi tiap hari harus belajar. Ngaku. Kasih obat, daun pohon kehidupan. Minum obat. Nah, lalu kalau watakmu itu banyak, jelek, butuh penyembuhannya lama apa sebentar? Ingat ya, di dunia surga, di surga itu tidak ada batas waktu. Jadi perawatannya lebih bisa butuh ratusan tahun. Ngerti? Sebab kamu bakal kalau sudah masuk surga, hidup selama-lamanya ribuan. Makanya enak dibayar di dunia. Kalau dibayar di dunia itu cuma sebentar. Makanya kalau saudara itu diproses Tuhan, ucap syukur, jangan ribut. Cepat akui. Bertobat, tolak, usir. Kerak. Nanti langsung tinggal sakitnya cuma 1-2. Cepet. Langsung masuk. Ngerti? Jadi bukan karena jiwa. Ada hamba Tuhan itu loh, menobatkan orang jutaan. Di sana cuma sekedar masuk surga. Cuma sekedar masuk. Ditanya sama seorang hamba Tuhan yang sekarang jadi hamba Tuhan luar biasa karena belajar dari pengajarannya dia, ketemu dia bilang, waduh Bapak di sini. Bapak sudah banyak menobatkan orang. Bapak sudah membawa jiwa-jiwa. Saya belajar dari Bapak. Jawabannya dia apa? Anak muda, kamu tidak tahu. Sebetulnya tempatku tidak di sini. Loh, di mana Pak? Di tempat yang lebih tinggi. Tapi aku di sini. Dan di sini saja sudah ucap syukur masih boleh masuk. Kenapa Pak? Mencuri kemuliaan Tuhan. Sombong. Maka dari itu saudara, kalau engkau dipakai Tuhan, jangan bangga. Jangan sombong. Sebab sekarang hamba-hamba Tuhan yang sudah terkenal tuh, waduh, payah. Pakai tarif lagi sekarang. Oh, udah narifin. Nah, itu berarti kan dia bukan kerja untuk Tuhan, tapi kerja untuk diri sendiri. Pakai tarif. Kalau dipanggil, nggak dikirimi pesawat kelas 1, nggak datang. Hotelnya harus bintang 5. Saya bilang, dia di sini minta bintang 5, di sana nanti bintang 1. Bintang 1 saja kalau bisa masuk lumayan. Maka dari itu saudara, karena pada ngerti. Maka dari itu yang penting saudara Pak, dirimu sendiri.
Kalau dirimu sendiri di dalam keluarga ada satu orang yang berbuah banyak, pasti satu keluarga itu akan diselamatkan. Bagaimana caranya? Suami lihat istriku aneh. Berubah. Pasti dia tertarik. Nah, kerap kali kalau saudara itu sudah berubah, saudara jangan bilang, kamu harus gini. Nah ini kerap kali ini penolong jadi penentu ini. Nah ini susah. Saudara harusnya begini. Orang lain tanya, kok kamu sekarang bisa berubah itu mengapa? Baru kamu cerita. Kalau belum tanya, jangan cerita. Itu namanya gurui. Nggak boleh. Belajar rendah hati. Biar orang lain tanya. Terus kamu baru cerita. Kalau orang lain tanya, itu berarti sudah waktunya dia harus mendengar. Dan dia harus mengerti. Pertobatan. Bukan karena kamu. Tapi anugerah Yesus. Maka dari itu berubah. Otomatis, saudara. Kalau kamu berubah, otomatis akan menjadi berkat. Setiap orang yang dekat kamu, mesti terheran-heran. Seperti dengan Yesus. Jadi, santai. Tapi saudara harus jangan sampai lupa bahwa benih kekotoran itu masih ada. Contohnya pada saya. Saya ini punya benih bekas mata keranjang. Sekarang sudah baik. Istri saya sudah tahu baik. Lalu jangan, kalau sudah tahu gitu, sudah aman. Lalu perempuan-perempuan muda, konseling, deketin, hubungi, pun gak apa-apa. Hati-hati. Gak boleh. Saudara harus sadar. Bekas mata keranjang, jangan main-main. Kalau kamu bekas mata duitan, jangan terlalu banyak duit. Gak boleh, saya juga begitu. Kenapa saya tidak dikasih berkat sampai miliaran? Tuhan bilang, kamu tidak bisa. Kalau aku kasih kamu miliaran, kamu tidak bisa tidur. Karena penyakitmu kambuh lagi nanti. Demikian juga, makanya saya terhadap ibu perempuan-perempuan ini, saya agak jaga jarak. Bahkan kadang-kadang galak saya. Bukan saya tidak senang dirubung-rubung. Senang sih, senang. Cuma sadar ini bekas penyakitan. Ngerti enggak? Kalau enggak nanti Loh, ini kenyataan, saudara. Sebab sekarang ini kalau saya sudah kumpul gini, konseling, gini ya sudah gini, udah repot. Sampai istri saya bilang, ini di depan dia loh ya, ngomong gini. Cik, boleh ya Cik? Cuma ngesun. Coba bayangin, Cik. Saya orangnya kadang-kadang galak. Enggak ya? Kenapa sih Pak? Kamu tahu saya bekas mata keranjang. Nanti nyetrum. Loh, soalnya jujur. Waktu kita dulu pacaran, nyempel aja setelah gerem, betul tak? Sudah ngalami tuh ya? Iya makanya itu, nyetrum. Nah, saya sudah bekas tukang setrum. Gak mau saya. Kesetrum lagi itu. Wah. Jadi saudara harus sadar kalau saudara itu sudah punya kelemahan, jangan lupa. Ini banyak hamba-hamba Tuhan yang lupa. Loh ini ada sampai telepon sama saya loh ibu-ibu. Karena apa? Dulunya sakit hati. Dia telepon sama saya tidak tahu kalau dia sakit hati. Ya,
Mungkin saya jadi favoritnya, dideketi kok tidak mau. Jadi sakit hati. Tapi setelah dia tidak sakit hati, dia telepon. Teleponnya gini. Mau ketemu Pak Yusa? Ya, saya. Saya sakit hati loh dulu Pak sama kamu. Loh kenapa? Saya tidak bisa ngerti. Hamba Tuhan kok galak gitu. Terutama terhadap perempuan. Nah, aku bilang, loh, nah terus kenapa sekarang kamu telepon? Saya baru ngerti. Kenapa? Setelah saya baca Alkitab perkara Daud. Terus Tuhan ngomong, kenapa kok Yusa itu sama perempuan galak? Sebab dia punya penyakit kayak terus dia bilang, oh jadi Yusa itu dulunya orang mata keranjang. Iya. Baru dia itu bilang, oh betul kamu Pak. Dia telepon bilang, betul kamu Pak. Sekarang saya betulkan kamu. Kamu harus jaga jarak. Sebab kamu punya penyakit. Bekas punya penyakit. Bayangin saudara. Lalu dia bilang gini, saya baru tahu. Sekarang saya bisa mengerti Anda. Dan saya mau minta maaf karena dulu saya sakit hati. Tidak ngerti Pak. Habis itu lalu memberkati. Kan lumayan. Kan firman Tuhan berkata, bersukacitalah kalau kamu dihina karena, ya toh, upahmu besar. Terus tanya akun ngasih berapa? 5 juta. Saya kan bilang, firman Tuhan digenapi bro. Maka dari itu saudara harus jaga hati-hati. Jangan merasa kalau aku sudah merdeka lalu bilang sak suka-sukamu. Hati-hati. Sebab kamu harus sadar kamu adalah carang pohon. Bahwa saudara dan saya diambil dari tempat yang kotor, jahat. Makanya istri saya kan sebetulnya udah mau mati 2 kali, mau tambah lagi terus. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku masih mau pakai kamu, Yusa. Loh, mau pakai aku? Ya, tidak apa-apa. Tapi konsekuen. Aku bilang dulu, engkau yang jamin. Nah, Tuhan tahu. Kalau tidak didampingin dia, gawat. Penyakitnya bisa kambuh. Dia toh? Jadi, dia ditambahi lagi. Aku bilang, nah, ditambahi toh kamu. Dia suruh dampingin kamu. Jadi relax saja. Tuhan yang menetapkan langkah. Tidak usah khawatir. Tuhan atur. Saudara. Jadi relax. Waktu seminar akhir di Jakarta. Panitianya kan banyak perempuan nih. Lakinya ada 4 atau 5. Suami istri loh sudah. Yang perempuan. Istri lagi. Istri orang suaminya ya di situ lah. Ngomong gini. Ini kan perpisahan terakhir. Besok sudah bye-bye. Boleh toh ya Pak ngerangkul kamu. Aku bilang, dah. Kenapa sih Pak? Takut kambuh. Saya mikir istri saya mesem aja. Gak apa-apa. Dia gak apa-apa. Tapi si suami ya bilang, gak apa-apa toh Pak, cuma sekali terakhir. Sekali-sekali, nyetrum itunya bahaya. Nanti malah terbayang-bayangnya tak ya. Ya. Hati-hati, sebab Tuhan sudah berkata, pikiran ini yang kotor. Di dalam daging tidak. Nah, kalau kita nanti mati, dagingnya rusak, pikirannya tetap pergi, saudara. Makanya itu bersih dan bersih. Saya nak bilang ini gara-gara pergi ke penguburan teman saya, hamba Tuhan, si Aida. Loh, orang Bandung. Baru mati. Nah, karena mati itu kemarin dikubur itu saya sama istri saya ke Jakarta. Padahal dia
hujan-hujan, jadi saya hujanan. Nah, sudah tua hujanan, bayar harga. Nah, tapi karena mau melayani, Tuhan tahu saya sudah minta ampun, bertobat tidak bijaksana. Wong sudah tua kok ini sudah buta kok ya dihujan-hujan itu ya. Kok enggak tak pakai topi ya toh. Lah, saya bilang ampun Tuhan supaya saya melayani besok bisa, jangan sampai ini tambah ambrek. Kan aku enggak pernah batalin Tuhan. Tuhan bilang, ya. Loh. Saudara tahu si habis melayani di Temanggung 5 hari. Pelepasan luar biasa. Pulang dikontrain rumah orang. Di Pondok Indah. Tinggal masuk. Barangnya diangkut dari Bandung ke Jakarta. Ditaruh di tempat. Udah selesai dia bilang. Sudah selesai. Habis. Selesai temenang. Dia pergi ke kamar mandi. Temennya bilang, lu kok limbung? Dipegangi. Sudah koma. Jam 9 koma. Dibawa ke rumah sakit. Jam 9 malam. Terbang. Gak menderita. Saya, waktu dikasih tahu, saya katakan, itu terbaik. Itu top-topnya. Daripada nanti jatuh lagi. Iya kan? Iya. Setiap kali kita bilang, jangan Tuhan. Yang ngatur kamu. Sedang dipakai. Iya, tapi kan Tuhanmu lebih tahu. Kalau itu imannya sedang kuat. Contohnya kakak saya sendiri. Umurnya kakak saya baru 58. Ini 56. Tidak sakit. Tidak tahu kepengen diduain. Diduain itu apa? Ya toh, ngomong cewek, tanya dulu. Tuhan, Tuhan ini ngomong. Jawabannya, amin. Hai, iya. Om dia minta didoakan kok. Jangan takut. Itu depan goblok. Ya tidak bisa. Tidak bisa. Nah, saya bilang amin. Dia bilang, lu kok amin dia toh? Ngomong sembahyang. Hah? Minggu depan. Ini sudah cepat. Minggu depan. Ini sudah jemaat. Nyatanya mau ketemu Tuhan. Kamu juga gitu kan? Coba sembahyang gini terus ada suara berhenti. Setan. Apa ya gitu? Dalam nama Yesus, setan pergi. Orang sembahyang suruh berhenti. Tangking lagi. Setan. Ini aku. Tangking. Ada deh. Tuhan. Apa? Ada apa? Yuk. Kalau pupus. Pening Pak. Di sini tak kecil. Ya tak tahu memang. Karena suaminya sudah tahu kalau dia bakal mati. Bapaknya yang belum tahu. Kalau mati ini di pangkuan suaminya, nanti bapaknya ribut. Bapaknya mati. Nah, kalau mati ini di pangkuan bapaknya kan, dia tidak tanya, lo kok mati? Baru dia tahu,